Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan wisatawan yang sempat terjebak selama sepekan di Pulau Karimun, Jawa akhirnya bisa dievakuasi ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Berkah tahun baru, para perajin trompet di Kota Solo kebanjiran pesanan. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun 2022 terkait masalah stunting di Jawa Tengah yang turun secara drastis. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara signifikan sukses menurunkan angka stunting sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Bahkan lebih rendah dari angka stunting secara nasional. Gerakan Jateng Gaya Nginceng Wong Meteng akan terus digalakan tahun 2023 sehingga target stunting tersisa 14%. Berikut catatan akhir tahun redaksi Biro Semarang. Lihatlah ratusan balita di Kabupaten Tegal ini. Mereka menderita gizi buruk plus atau disebut stunting, sebuah kondisi gagal tumbuh pada balita. Namun bukan salah mereka. Kurangnya kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK menjadi salah satu penyebab. Makanan bergizi menjadi barang mahal bagi para orang tua karena terbelenggu kemiskinan. Karena itu paket makanan tambahan yang disediakan Kodim 0712 Tegal, Korem 071 Wijaya Kusuma begitu berarti bagi anak-anak dan ibu hamil. Udah bisa jalan? Oh belum. Belum bisa jalan? Belum. Kalau beratnya berapa? Beratnya 69. Berarti Iya. di bawah rata-rata ya? Iya. Harusnya normalnya berapa itu kalau gitu? Normalnya nggak tahu. Ini sejak kapan mengalami keterlambatan tumbuh kembang ini? 3 bulan kenang TB paru. Oh, kena TB paru. Infeksi. Kalau makannya sehari-hari dapat asupan gizinya apa? Kadang ngetim sendiri, kadang beli. Kabupaten Tegal menduduki peringkat kedua angka penderita gizi buruk sejak 2019 hingga 2021 dengan jumlah 128.000 anak. Pada tahun 2021 lalu, Jawa Tengah termasuk 12 provinsi prioritas penanganan stunting menurut survei Status Gizi Indonesia atau SSGI. Tidak heran karena tahun 2018 angka stunting Jawa Tengah mencapai 31,2%. Dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah, masih menurut survei Status Gizi Indonesia 2021, ada 5 kabupaten dengan kasus stunting tertinggi. Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat 1, diikuti Kabupaten Tegal, Brebes, Demak, dan Jepara. Jepara sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi kelima, menggencarkan program Gerbek Keluarga Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS jemput bola dengan mendatangi rumah keluarga penderita stunting untuk memberikan susu dan makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil. Bantuan susu. Itu rencananya buat apa nanti, Bu? Buat diminum balitanya. Nah, itu biar anak Biar tidak stunting. Selama ini rutin memeriksakan anaknya. Bapak Posyandu ya rutin tiap bulan. Kondisi anaknya bagaimana? Ya katanya stunting. Sudah berapa bulan? Bulan kemarin sudah naik, sudah tidak di garis merah. Yang kemarin-kemarin 3 bulan di bawah garis merah. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat agar Jepara merdeka dari stunting tahun 2023. Untuk merdeka dari stunting, pemerintah Kabupaten Jepara menggelontorkan anggaran 6 miliar rupiah pada APBD perubahan. Tidak hanya bersama pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng pihak swasta untuk membantu balita dan ibu hamil bebas dari stunting. Hal ini ditandai dengan program Rumah Sigap Anak di Desa Kuluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Melibatkan pihak swasta menjadi bagian dari gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Ikatan perawat juga digandeng untuk menekan angka stunting.
Tadi kawan-kawan yang mendampingi Posyandu seluruh Indonesia udah bergerak, saya minta ke Brebes juga. Hari ini dari Panoto Foundation datang juga sama, malah dibuatin apa namanya? Rumah sigap. Nah, rumah sigap dan di dalamnya ada permainan, ada edukasi. Yang kita harapkan nanti betul-betul kita bisa melakukan pencegahan. Data yang ada kita minta untuk dikelola dengan baik. Program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng sejauh ini bisa menekan laju angka stunting di Jawa Tengah. Menurut survei status gizi Indonesia tahun 2022, angka stunting Jawa Tengah turun menjadi 20,9% atau masih ada sekitar 540.000 balita penderita stunting. Penurunan ini cukup drastis, bahkan lebih rendah daripada angka stunting nasional 24,4% atau masih ada 5,3 juta balita stunting di Indonesia. Angka stunting Jawa Tengah dan Indonesia masih di bawah standar WHO, yakni 20%. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taci Yasin Maimun selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Jawa Tengah mengatakan penurunan stunting terjadi karena gencarnya sejumlah program yang memberikan perhatian pada ibu hamil hingga tingkat RT. Di antaranya pengentasan kemiskinan melalui program jambanisasi, rehab rumah tidak layak huni, dan program 1 OPD, 1 desa dampingan. 2019 sebenarnya capaian kita di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sangat signifikan. Kita di angka 27,sekian%, di tahun 2019 kita bisa menurunkan sangat banyak, 27 menuju ke 20,sekian%, artinya ada 7% atau 6,sekian% angka stunting di Jawa Tengah bisa kita turunkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan angka stunting yang begitu signifikan. Salah satunya kita memiliki program yaitu 5NG, Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Artinya Jawa Tengah bahagia dalam hal mengintai atau memonitoring ibu-ibu hamil yang ada di 35 kabupaten kota, dan itu kita serahkan kepada tenaga kesehatan yang ada, bahkan sampai ke tingkat RT mereka, para bidan kita minta untuk menjemput bola, mendata siapa saja yang memiliki warga yang sedang hamil atau warga yang akan melahirkan. Nah, ini bahkan kami mengajak seluruh stakeholder di perusahaan-perusahaan yang notabene ketika banyak ibu hamil ini mereka dituntut untuk masih tetap bekerja, akan tetapi juga dituntut untuk memperhatikan usia kandungannya atau kesehatan kandungannya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pada tahun 2024 angka stunting di Jawa Tengah tersisa 14%. Selain pengentasan kemiskinan, Pemprov Jawa Tengah akan menggalakkan gerakan Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng dan Ojo Kawin Bocah untuk mencegah perkawinan usia dini hingga pelosok desa. Berbarengan dengan itu, kampanye pencegahan stunting terhadap pelajar dan mahasiswa juga digalakan dengan memberikan asupan gizi sebelum menikah sehingga lahir generasi sehat. Asupan gizi juga dengan ditambah pemberian tablet tanpa darah kepada para pelajar dan mahasiswa. Stunting di tahun 2024 kita diminta untuk menurunkan angka stunting pada angka 14%. Dan kita ketahui termasuk di Jawa Tengah ini angka stunting menuju ke angka 14 ini masih perlu bekerja keras, bekerja luar biasa, karena di tahun 2021 ini kita di pemerintah Provinsi Jawa Tengah angka stunting masih di angka 20,sekian%. Artinya masih ada 6% dan waktu kita tinggal 2 tahun, sehingga kalau dibagi menjadi 2 itu per tahun kita harus menurunkan angka stunting 3%, dan 3% ini tidak bisa kita anggap mudah, tidak bisa kita anggap sepele. 25% penyumbang stunting Jawa Tengah berasal dari masyarakat kelas menengah ke atas akibat pola hidup tidak sehat. Persentase ini menjadi pekerjaan besar Pemprov Jawa Tengah di tahun 2023. Tim Liputan melaporkan.